Salam bagi kita semuanya, Ibu Bapak Saudara-saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Markus 9 ayat 2 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini, Yesus Anak Allah, dengarkanlah dia. Ini menjadi sebuah cerita yang menarik dan menjadi kekuatan spiritual bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dalam firman yang telah kita bacakan tadi, bahwa diceritakan tentang Yesus bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung untuk retreat. Lalu ketika di gunung itu, tampaklah wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Bahkan dalam ceritanya tidak ada di dunia ini penatu atau pemutih yang dapat memutihkan seputih itu. Dan peristiwa seperti ini sering juga disebut dengan peristiwa transfigurasi, artinya berubah bentuk. Dan para murid melihat ada Nabi Musa dan Nabi Elia dan berbicara kepada Yesus. Para murid mendengarkan suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudara, ada 2 hal yang dapat kita lihat dari nats firman ini. Yang pertama, peristiwa transfigurasi. Apa yang mau dikatakan dalam peristiwa transfigurasi Yesus ini? Adanya Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan yang menerima hukum Taurat. Dan juga ada Nabi Elia sebagai nabi yang terkenal bagi bangsa Israel, sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah dapat dilihat dalam diri Yesus. Bagaimana kemuliaan Allah itu nampak dan terlihat jelas dalam diri Yesus. Kemuliaan Yesus juga ditunjukkan dalam peristiwa kematian dan kebangkitan. Maka transfigurasi adalah bukti bahwa Yesus benar-benar datang ke tengah-tengah dunia ini dan memberi pengampunan, keselamatan, dan perdamaian kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jangan ragu-ragu. Harus penuh dengan keyakinan untuk mengikuti Yesus, bahwa Yesus benar-benar datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai jalan pendamaian, memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga pernah mengingatkan ini bagi jemaat Korintus, supaya kemuliaan Kristus bagi orang yang percaya tidak boleh tertutup dengan ilah-ilah zaman sekarang. Tidak boleh tertutup hanya karena godaan rencana iblis atau setan, karena itu akan membawa kebinasaan.
Karena hanya Injil Kristus yang bisa memberi terang kepada hati yang gelap. Maka kemuliaan Kristus sendiri yang akan menuntun hidup orang yang percaya pada keadaan yang penuh dengan kedamaian. Paulus juga melanjutkan terang yang sudah bersinar di dalam hatinya sebagai pemberian dari Tuhan Allah. Jadi semua pelayanannya berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah, bukan berasal dan untuk kemuliaan dirinya. Bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Kristus. Hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Oleh karena itu transfigurasi ini itu mau menunjukkan jati diri Yesus yang benar-benar ditunjukkan artinya dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya. Bahwa Yesus benar-benar datang ke tengah-tengah dunia ini. Lalu yang kedua yang dapat kita lihat dalam firman ini, para murid juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun dalam perjalanan kehidupannya mengikuti Yesus, para murid masih sangat sering merasa kesulitan untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami apa yang menjadi keinginan dari Yesus. Apa yang menjadi isi hati Yesus yang diminta daripada para murid. Maka ketika para murid diajak untuk melihat apa yang sedang terjadi dan untuk melihat apa yang telah berlalu, misalnya Musa dan Elia, maka menjadi sangat penting sekali bagi mereka ketika para murid mendengar suara dari awan itu yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudara, ini juga yang menjadi tema kita pada saat ini. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus dan mendengarkan perintah Tuhan terkadang dalam hidup ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Karena dalam hidup kita sehari-hari kita sudah sering disibukkan oleh tugas-tugas kita atau rutinitas kita sehari-hari untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Belum lagi memikirkan persoalan keluarga. Belum lagi memikirkan ekonomi. Mendengarkan omongan orang. Mendengarkan bisikan-bisikan dari orang lain. Yang sering membuat kita menjadi tambah pusing. Seakan-akan hidup terasa berat sekali untuk dijalani. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa hidup kita sudah dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Hidup hanya mementingkan diri sendiri menurut nafsu kedagingan dan dunia. Maka perlu sejenak untuk melihat ke belakang dari rutinitas yang ada, dari kesibukan yang ada. Saudara-saudara tidak harus pergi jauh ke tempat yang tenang, tetapi ada niat kita untuk menyisihkan waktu sebentar untuk melihat dengan jujur apa yang sudah kita kerjakan. Niat dan tujuan kita apakah sudah benar atau belum. Melihat apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan atau belum. Ketika dirasa hidup masih tidak ada kedamaian, saudara-saudara, ketika kita dapat mengintrospeksi diri dan melihat ke belakang apa yang sudah kita perbuat itu, tentu dapat membuat kita menjadi lebih semangat untuk melanjutkan tanggung jawab kita dan menjalani kehidupan dengan benar. Saudara-saudara, di dalam firman ini juga disinggung tentang Elia. Elia kita ketahui bahwa dia adalah diangkat oleh Allah dan pelayanannya digantikan oleh Elisa. Ketika Elia meminta Elisa untuk berhenti dan tidak lagi mengikutinya, Elisa dengan tegas menolak permintaan Elia. Hal ini menunjukkan bahwa Elisa sangat tekun, bersemangat, dan memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan tugas Elia. Dari cerita ini, kita bisa mengerti untuk melanjutkan tugas panggilan Tuhan, perlu sekali melakukan persiapan diri. Persiapan ini bukan sesuatu yang mudah, karena di dalam persiapan ada waktu untuk melihat diri kita yang penuh dengan keterbatasan. Dan
perlu bagi kita dalam persiapan itu menyerahkan diri kepada kuasa Tuhan, kepada tuntunan Tuhan. Di dalam doa, merencanakan apa yang akan kita jalani dan terus maju. Meskipun harus menghadapi tantangan yang harus kita jalani. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita mendengar perintah Allah, maka kita akan menemukan jalan keluar. Saudara-saudara, seorang pemimpin atau pelayan yang baik akan menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk juga melakukan persiapan dengan baik. Saudara-saudara, pada firman ini kita lihat para murid ingin berlama-lama merasakan kemuliaan Tuhan di atas gunung dengan menawarkan untuk mendirikan tenda. Tetapi justru Yesus mengajak para murid itu turun supaya kemuliaan Tuhan bisa dirasakan oleh banyak orang. Kemuliaan Tuhan tidak hanya dirasakan di dalam kehidupan kita, ketika kita introspeksi diri, ketika kita berdoa dan di dalam ritual keagamaan, tapi kemuliaan Tuhan harus bisa dirasakan ketika kita bersama dengan orang lain. Ketika kita membangun keluarga kita, saat ada bersama dengan tetangga, saat bekerja dan saat melakukan apa saja. Maka peristiwa transfigurasi Yesus menunjukkan bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Lalu sesuai dengan tema kita, Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Maka di dalam hidup kita, kemuliaan Yesus memanggil hati dan memberi kedamaian dalam hidup umat kepunyaannya yang mau mendengarkan suaranya. Oleh karena itu kita harus mendengar suaranya, kita harus mengetahui suaranya, kita harus mengikutinya. Kalau dikatakan dengarkanlah, berarti lakukanlah perintahnya. Kalau dikatakan dengarkanlah, berarti benar-benar kita menyimak dan melakukan apa yang kita dengarkan itu. Oleh sebab itu, di dalam setiap kehidupan kita, mari kita mendengarkan suaranya. Ini adalah teguran bagi para murid. Sekalipun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka masih memiliki keraguan. Tetapi bagi kita, jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Mari dengarkan Dia. Mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.